Shalom, selamat malam semua. Selamat malam Ibu Bapa, teman-teman, kawan-kawan semua. Jumpa lagi kita di webinar yang ketiga, yaitu lebih dekat dengan Paus Fransiskus. Perkenalkan, saya Mel dan juga rekan saya Halo, saya Katrina. akan memandu webinar kita pada malam ini. So, silakan Sisket. Terima kasih Mel. Teman-teman semua, kalau Juni lalu kita sudah mengikuti 2 webinar tentang Bapak Paus, maka Agustus ini kita punya 2 webinar lagi, yaitu webinar ketiga dan keempat. Malam ini tentang Spes Non Confundit, pesan penuh harapan dari Paus Fransiskus. Seperti yang tertulis di dalam virtual background kita malam ini. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan tema tersebut, mari kita siapkan hati kita dengan menikmati video dan mendengarkan lagu yang akan ditampilkan oleh Saudara Latif. Silakan. So
Terima kasih Saudara Latif atas pemaparan video dan lagu tersebut. Sebelum kita memulai acara kita pada malam ini, marilah kita awali dengan doa yang akan dibawakan oleh Sis Cynthia. Silakan Sis Cynthia. Mari teman-teman kita awali pertemuan kita malam ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa kepada hati kudus Yesus. Oh Yesus, tubuhmu amatlah indah. Semua anggota tubuhmu berbicara. Kakimu adalah karya dan kerja. Lututmu adalah kerendahan hati. Mulutmu adalah pujian dan terima kasih. Telingamu adalah perhatian terhadap kami. Dan semuanya itu tak mungkin memancar dari tubuhmu jika tiada hatimu yang memancarkan segala cinta. Oh hati yang teramat kudus, kuatkan kakiku yang malas, lunakkan lututku yang keras, bersihkan mulutku dari omong kosong, tajamkan telingaku yang tuli akan panggilan Bapamu, hangatkan hatiku yang beku, dan jadikan hatiku seperti hatimu. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Sis Cynthia. Seterusnya saya serah kepada Sis Cat. Terima kasih Sis Mel. Teman-teman, untuk webinar kali ini, kami kembali mengingatkan untuk menonaktifkan mikrofon agar webinar dapat berjalan lebih lancar. Dan juga dimohon kesediaannya untuk membuka kamera video supaya wajah teman-teman semua terlihat dengan lebih jelas. Dan nanti di akhir pemaparan dibuka kesempatan untuk bertanya. Silakan, kalau teman-teman ada yang mau bertanya bisa menuliskannya di kolom chat Zoom atau bisa raise hand. Dan seperti Juni lalu, webinar kita akan dibawakan oleh Romo Rafael Matando Hinganadai Serikat Yesus, atau nama bekennya Romo Dodo. Malam Romo Dodo. Halo, malam. Kenalan Semua. sedikit dengan Romo Dodo. Beliau lahir tanggal 13 November. Bentar lagi ya, Mo. 2004 beliau masuk Seminari Menengah Stella Maris. Lalu 2016 studi S2 Teologi di Universitas Sanata Dharma Jogja. 3 tahun kemudian di 2019 ditahbiskan menjadi Imam Serikat Yesus di Jogja. Lanjut 2021 studi S2 Manajemen Sustainability Community Entrepreneurship di Universitas Trisakti Jakarta. Pada saat itu beliau juga menjabat sebagai ekonom atau bendahara Kolekse Hermanum Jakarta. Lalu sejak 2023 hingga sekarang ditunjuk menjadi pengurus dana pensiun Lembaga Katolik Yadapen Semarang. Dan sekarang beliau tinggal dan membantu di Paroki Santo Yusuf Gedangan. Baiklah, tanpa berpanjang waktu, mari kita sambut Romo Dodo untuk memaparkan materi pada webinar kali ini. Silakan Romo. Baik, terima kasih Kak Kat, itu ya, Sis Kat. Sekali lagi, terima kasih juga teman-teman semua. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman-teman, bisa berbagi lagi. Kita ingin lebih mengenal Paus yang sebentar lagi akan datang ke Indonesia ya. Semoga situasi akhir-akhir ini terus nggak membuat beliaunya terus nggak jadi datang gitu. Semoga
semuanya aman-aman aja sehingga nanti September semuanya berjalan sesuai rencana. Nah, ini kita akan semakin mengenal beliau dan kita mengenal beliaunya sekarang melalui dokumen yang judulnya Space Non-Confounded. Nah, tahun 2025, tahun depan, kita akan memulai tahun jubileum. Jadi ini dokumen yang menandai dimulainya tahun jubileum. Nah, ini saya share screen. Nah, ini ya, bisa bisa dilihat gitu ya. Ini dokumen yang akan kita bahas pada malam hari ini, yang menjadi penanda dari tahun jubileum tahun 2025. Nah, tadi lagunya, theme song-nya sudah ini ya, sudah kita dengar ya. Nah, ini sekarang em, kita akan melihat lagi. Nah, ini dulu sebelumnya. Pernah mendengar tentang tahun jubileum atau tahun Yobel? Jadi sebelum masuk ke dokumennya, ini kan dokumen yang dikeluarkan atau diterbitkan dalam rangka tahun jubileum atau tahun Yobel atau Jubili. Tadi lagunya sudah kita dengarkan. Nah, ini sebelumnya pernah mendengar atau menyadari nggak ketika kita pasti sudah mengalami beberapa kali. Setidaknya sebelum yang ini kita pernah mengalami setidaknya sekali gitu. Atau mungkin kalau udah ada yang lebih senior, paling nggak 2 kali. Karena, mengapa begitu? Karena, oh ini dulu, kalau misalnya belum pernah mendengar atau mungkin perlu di-refresh lagi, nah ini tahun jubileum ini adalah tahun pengampunan. Ketika semua orang diajak untuk bertobat, lalu juga ada pengampunan dosa, rekonsiliasi, harapan, solidaritas, keadilan, juga termasuk komitmen untuk melayani Tuhan. Itu. Jadi harapannya itu tahun ini dimanfaatkan untuk itu semua. Kalau dari sejarahnya, tahun jubileum itu kan tahun pembebasan hutang, gitu ya. Kalau dirunut dari zaman dulu sekali, eh, kita bisa melihat dalam kitab suci dari zaman Israel, ya. Israel jauh sebelum Yesus ada. Tahun jubileum ini adalah tahun pembebasan. Tawanan dibebaskan, lalu kalau ada yang masih ngutang-ngutang itu lalu dianggap lunas semuanya. Nah, jadi semangat itu yang dihadirkan lagi oleh gereja. Nah, disebut tahun suci. Bukan cuma suci karena ritual yang macam-macam gitu ya, tapi juga karena memang ini dirayakan secara khusus. Karena dikhususkan, ada waktunya tertentu, lalu juga mendorong kita untuk mengupayakan kesucian hidup. Nah, itu poinnya. Makanya itu lalu disebut tahun suci. Jadi, dan kesucian hidupnya itu diupayakan sekali lagi, bukan cuma dalam bentuk ritual. Nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk ngaku dosa, gitu ya, sakramen rekonsiliasi, oh bukan cuma itu, tapi juga dalam hidup sehari-hari itu membangun solidaritas dengan orang-orang di sekitar. Nah, itu juga ajakannya secara khusus itu uh, buat melakukan hal itu, gitu. Jadi bukan cuma sibuk dengan liturgi atau ritual-ritual macam-macam. Dan nah ini tadi yang saya sempat sebutkan mengenai asal-usulnya itu bisa ditelusuri dari
Imamat. Dari kitab Imamat, jadi jauh sebelum Yesus ada atau sebelum Yesus lahir, itu sudah ditetapkan tahun Yobel. 50 tahun sekali, jadi kesempatan untuk pengampunan segala macam utang, lalu tawanan-tawanan dibebaskan, lalu orang-orang saling berrekonsiliasi. Nah itu. Jadi ini adalah tahun perdamaian, semangatnya itu. Ini adalah tahun perdamaian, gak ada yang berselisih paham, gak ada yang berantem, semuanya semangatnya sama. Dan lalu bagi kita itu dimulai tahun 1300. Artinya bagi kita Gereja Katolik, tahun Yobel ini dimulai dari tahun 1300 oleh Paus Bonifacius 8. Jadi dan hitungnya bagaimana? Dihitung dari 0 Masehi. Jadi kalau imamat kan enggak ya. Kalau kitab imamat itu kan jauh sebelum Yesus lahir, makanya lalu tidak dihitung dari 0 Masehi. Tapi bagi kita lalu dihitungnya dari 0 Masehi. Itu. 50 tahun, 50 tahun, 50 tahun gitu. Jadi perhitungannya begitu. Walaupun bagi kita sendiri sebagai gereja itu baru dimulainya tahun 1300. Nah, jadi 25 tahun karena dirasa 50 tahun kelamaan, ya, terlalu lama. Jadi ini benar. Jadi kok lama sekali ya, misal baru 50 tahun sekali, yuk kita percepat. Jadi setengahnya gitu. Lalu jadi 25 tahun. Setiap 25 tahun kita merayakan jubilium. Dan ini berkat jasanya Paus Paulus kedua, gitu ya. Ini Paus Paulus kedua ya, bukan Yohanes Paulus kedua. Jadi sudah lama sekali. Dan lalu kita mengenal juga tahun jubilium biasa dan tahun jubilium luar biasa atau extraordinary. Nah, jubilium luar biasa, kan kalau yang biasa kan setiap 25 tahun sekali ya, karena Paus Paulus kedua gitu ya, yang nggak sabaran ini. Lalu ingin lebih cepat gitu. Nah, ini jubilium luar biasa itu dilakukan di luar siklus 25 tahun atau 50 tahun. Contohnya saja yang harusnya kita pernah merayakan semua ya, tahun jubilium kelahiman itu. Yang simbolnya itu yang ada Yesus bersama dengan seorang laki-laki itu yang sama-sama saling berangkulan itu, yang menjadi murah hati seperti Bapa. Tahun jubilium kerahiman tahun 2015 itu kan nggak ikut ini ya, tidak ikut siklus 25 tahun atau bahkan 50 tahun. Itu ada khusus gitu. Sebelumnya kita mungkin juga pernah mengingat tahun jubilium agung tahun 2000. Nah, itu juga ada theme song-nya itu. Jadi ada lagunya juga nyambut milenium. Itu pas momennya. Itu. Jadi kalau yang kita rayakan tahun depan adalah jubilium biasa. Nah, ini mari kita saksikan. Empat pintu suci ini akan dibuka Paus Fransiskus sebagai tanda dimulainya perayaan tahun Jubileum 2025. Coba, maaf, suaranya terdengar ya. Oke. Empat pintu suci ini akan dibuka Paus Fransiskus sebagai tanda dimulainya perayaan tahun Jubileum 2025. Sobat Katolik, pada tahun 2025, umat Katolik sedunia akan merayakan tahun Jubileum. Sebagai tanda dimulainya perayaan tahun Jubileum, empat pintu suci di empat basilika utama kepausan akan dibuka Paus Fransiskus. Pintu suci, dalam tradisi Gereja Katolik Roma, adalah pintu khusus yang terdapat di basilika utama kepausan, yang hanya boleh dibuka pada saat perayaan tahun suci atau perayaan Jubileum.
Keempat pintu suci yang akan dibuka oleh Paus Fransiskus itu adalah sebagai berikut. Pertama, pintu suci Basilika Santo Petrus. Pintu suci karya pematung Vico Consorti ini terletak di Basilika Santo Petrus di Vatikan dan akan dibuka pada tanggal 24 Desember 2024 pada saat misa malam Natal di Vatikan. Kedua, pintu suci Basilika Santo Yohanes Lateran. Pintu suci karya pematung Floriano Bodini ini terletak di Basilika Santo Yohanes Lateran di Roma, sebuah basilika yang diakui sebagai ibu dari semua gereja Katolik di dunia. Pintu suci di basilika ini akan dibuka pada tanggal 29 Desember 2024. Ketiga, pintu suci Basilika Santa Maria Maggiore. Pintu suci karya pematung Luigi Enzo Mattei ini berada di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma dan akan dibuka tanggal 1 Januari 2025, bertepatan dengan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Keempat, pintu suci Basilika Santo Paulus luar tembok. Pintu suci karya pematung Antonio Maraini ini berada di Basilika Santo Paulus luar tembok di Roma. Pintu suci ini akan dibuka pada tanggal 5 Januari 2025. Pada masa lalu, pintu-pintu suci itu dilapisi tembok semen, sehingga saat perayaan yubileum, lapisan semen itu harus dibongkar agar pintu terbuka. Namun, pada perayaan yubileum tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II memperkenalkan ritus yang lebih sederhana dan lebih cepat. Tembok semen yang melapisi pintu suci sudah dibongkar terlebih dahulu oleh para tukang, hanya menyisakan pintu tertutup, yang nanti akan dibuka dan didorong oleh Paus. Ritus ini disederhanakan antara lain karena peristiwa yang terjadi pada perayaan yubileum sebelumnya, yaitu yubileum tahun 1975. Saat itu, Paus Paulus ke-6 terserempet puing-puing berat yang jatuh tidak jauh dari dirinya, manakala ia memukul tembok semen yang melapisi pintu suci itu. Selama tahun yubileum atau selama tahun suci, selain penutupan normal pada malam hari, pintu suci itu tetap terbuka hingga akhir tahun yubileum. Di akhir tahun yubileum, pintu suci itu ditutup, dilapisi lagi dengan tembok, dan hanya boleh dibuka kembali pada perayaan yubileum berikutnya, yaitu 25 tahun ke depan. Bisa dibuka lebih awal, sebelum 25 tahun, hanya apabila ada perayaan yubileum luar biasa. Tradisi membuka pintu suci dalam gereja Katolik dimulai tahun 1300, saat Paus Bonifasius VIII mengadakan perayaan tahun suci untuk pertama kali. Sesudah itu, gereja Katolik secara rutin mengadakan perayaan tahun suci atau tahun yubileum setiap 25 atau 50 tahun sekali. Selain itu, ada juga perayaan yubileum luar biasa, seperti perayaan yubileum kerahiman yang dilaksanakan Paus Fransiskus pada tahun 2015 hingga 2016. Pada perayaan tahun yubileum luar biasa, selain pintu-pintu suci di 4 basilika utama, Paus juga mengizinkan untuk membuka pintu suci di katedral-katedral yang secara tradisional menjadi tujuan ziarah, seperti pintu suci di Katedral Santiago de Compostela, pintu suci di Basilika Santa Maria di Colle Maggio di El Aquila, pintu suci di Basilika Santa Maria Assunta di Atri, pintu suci di Katedral Notre Dame de Quebe, dan pintu suci di Katedral Hati Kudus New Delhi, India. Pintu suci di Katedral Hati Kudus di New Delhi pertama kali dibuka tanggal 12 Desember 2015, bertepatan dengan dimulainya yubileum kerahiman. Dalam kitab Yehezkiel pasal 46, pintu disebut sebagai tempat yang dilalui manusia untuk bertemu Tuhan. Dan dalam Injil Yohanes serta Injil Matius, pintu menggambarkan Kristus yang adalah jalan menuju keselamatan. Adapun terkait dengan perayaan tahun yubileum, Kitab Imamat menyebut dengan jelas bahwa sebuah tahun yubileum hendaknya dilaksanakan setiap tahun ke-50. Pada tahun ke-50 itu, para budak dan tahanan akan dibebaskan, hutang dihapus, dan belas kasihan serta kerahiman Tuhan akan dinyatakan. Dalam gereja Katolik, pintu suci yang dibuka saat tahun yubileum menjadi simbol Kristus sendiri yang hadir, menawarkan kerahiman dan pengampunan. Ziarah menuju kerahiman dan pengampunan itulah yang menjadi inti perayaan tahun yubileum dalam gereja Katolik. Karena itu, yubileum disebut sebagai tahun penuh rahmat dan tahun ziarah bagi umat Katolik sedunia. Adapun perayaan yubileum 2025 ini,
Secara resmi diumumkan Paus Fransiskus melalui sebuah bula kepausan di Basilika Santo Petrus pada hari Kamis, 9 Mei 2024. Perayaan Yubileum 2025 ini akan dimulai pada tanggal 24 Desember 2024 dan berakhir tanggal 6 Januari 2026. Adapun tema yang dipilih Paus Fransiskus untuk perayaan Yubileum 2025 adalah Peziarah Harapan. Fokusnya adalah mendengarkan tangisan orang miskin, peduli ciptaan, dan solidaritas kepada sesama manusia. Vatikan mengatakan, sekitar 20,4 juta orang hadir saat Yubileum luar biasa tahun 2015. Dan pada Yubileum tahun 2025, diperkirakan sekitar 35 juta umat Katolik akan datang berkunjung dan berziarah ke Vatikan dan kota Roma. Sobat Katolik, itulah 4 pintu utama kepausan yang akan dibuka Paus Fransiskus, dan sekilas tentang perayaan tahun Yubileum. Semoga tahun Yubileum ini sungguh-sungguh menjadi tahun berahmat bagi kita semua. Dan semoga, ada di antara kita yang nanti akan berada di antara 35 juta peziarah, yang akan datang berkunjung ke Vatikan, melewati pintu suci di Basilika Utama Kepausan, untuk mendapatkan rahmat pengampunan, rahmat indulgensi penuh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, teman-teman, itu sedikit mengenai pembukaan tahun Yubileum atau tahun Yubileumnya sendiri ya. Tahun penuh rahmat tadi kita dengarkan. Kita lanjutkan dulu. Tadi sempat disinggung soal tahun kerahiman. Kalau teman-teman masih ingat simbol ini atau logo ini, juga dengan motonya itu Merciful like the Father. Kira-kira bedanya apa? Tadi kan sudah disinggung bahwa tahun kerahiman tahun 2015 itu, Year of Mercy itu adalah tahun Yubileum luar biasa. Karena di luar siklus 25 tahun atau 50 tahun. Nah, ini kita coba bandingkan sedikit lagi. Ini Yubileum luar biasa dan tetap dimaklumkannya secara khusus juga. Setiap kali ada tahun kerahiman atau setiap kali ada tahun Yubileum, ada juga bula yang diterbitkan oleh Paus. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingat ya, dari yang pertemuan kita terakhir mengenai dokumen-dokumen gereja, terutama dokumen yang diterbitkan oleh Paus, ada bula atau bull, itu ada decree, ada ensiklik. Nah, kalau ini bula. Jadi dokumen, masih ingat toh ya, dokumen yang ditetapkan oleh Paus untuk meresmikan suatu event ini. Jadi dinyatakan secara resmi sekarang ini tahun Yubileum dibuka. Jadi ada pernyataan resminya, ada semacam undang-undangnya. Nah, semangatnya tadi sudah disebutkan, disinggung sedikit juga soal belas kasih, soal pengampunan. Nah, itu sangat-sangat ditekankan pada tahun kerahiman ini. Gitu ya. Kita membandingkan dengan yang paling dekat, dengan yang terakhir. Penekanannya sangat jelas mengenai belas kasih dan pengampunan. Karena temanya juga soal merciful like Father ini. Dan tentu saja masih ada tetap tema yang sangat ditonjolkan oleh Paus Fransiskus, yaitu mendorong keterbukaan gereja, terutama pada kaum miskin dan tersingkir. Tema itu akan selalu ada selama Pausnya, Paus Fransiskus. Jadi ini tahun yang khusus, kalau kita ingat juga mungkin di gereja kita masing-masing sangat digencarkan, itu sangat didorong, disemangati supaya kita rajin ngaku dosa, lalu semua orang boleh mengaku dosa, tidak harus menunggu Natal atau Paskah. Lalu juga bahkan ada beberapa kelonggaran dalam arti tertentu. Jadi sedikit ini ya, relax. Misalnya, biasanya romo-romo itu, uh, atau setidaknya sebelumnya,
Romo-romo itu tidak bisa dengan mudah mengampuni atau mendengarkan pengakuan dosa orang yang melakukan aborsi gitu. Yang katakanlah kalau ada yang mengaku dosa lalu isinya soal aborsi, itu biasanya dilaporkan dulu ke Bapak Uskup gitu. Lalu nanti uskup lah yang akan tentu saja kita akan bilang ke orangnya itu untuk aborsi kita akan menyampaikan dulu kepada Bapak Uskup, Tuhan pasti mengampuni, tapi pernyataan resminya nanti akan Bapak Uskup harus pengetahuan Bapak Uskup lebih dulu, gitu kurang lebih repot ya. Tapi lalu berkat juga Paus Fransiskus, lalu romo-romo juga boleh gitu, mendengarkan pengakuan itu lalu bisa dalam arti tertentu mengabsolusi dosa aborsi. Ini agak lain. Walaupun ya sejauh yang saya alami juga begitu sebagai romo, memang itu setelah tetap lapor, tapi kita tidak perlu menunggu lagi itu bahwa ada uskup yang memberikan absolusi. Tapi kita cukup mengatakan, itu romo-romo itu cukup mengatakan, Bapak Uskup, tadi saya baru mendengarkan pengakuan dosa orang yang baru melakukan aborsi atau pernah melakukan aborsi. Itu ada 2 orang misalnya atau ada 1 orang. Gitu. Lalu Bapak Uskup cuma bilang, oke baik, terima kasih sudah dibagikan gitu ya. Tidak perlu repot-repot harus kirim surat atau apa. Sekarang pakai WA saja sudah bisa gitu ya dengan WhatsApp gitu. Jadi itu dalam arti tertentu kelonggaran seperti itu ya. Untuk supaya orang-orang itu mau datang mengakui dosa, menerima sakramen rekonsiliasi, dan lebih-lebih tentu saja harapannya bisa merasakan belas kasih dan pengampunan itu. Nah, bagaimana dengan yang sekarang ini? Nah, yang sekarang ini kita jubilium biasa, sehingga ikut siklus yang 25 tahun. Terakhir yang jubilium biasa itu kan jubilium agung pada tahun milenium itu ya, 2000 tahun 2000 itu ya. Jadi kan pas 25 tahun, walaupun dimulainya atau dibukanya tadi pintu-pintunya itu akhir tahun 2024, nanti resminya secara penuh akan dijalankan tahun 2025. Nah, semangatnya, penekanannya adalah pada harapan. Jadi pengampunan, belas kasih tentu saja tetap ada ya. Tapi lanjutannya adalah pada harapan. Nanti seperti apa, nanti kita masih lanjut. Lalu perhatiannya adalah perhatian pada kaum miskin itu tetap ada. Seperti yang tadi saya katakan. Pokoknya selama pausnya Paus Fransiskus, kaum miskin dan tersingkir itu selalu diberi tempat dalam berbagai dokumen yang beliau tulis. Jadi harapannya semoga teman-teman semua tidak bosan ya. Gitu. Kalau mendengarkan tema ini terus diulang-ulang. Karena toh juga kaum miskin dan tersingkir ini sampai sekarang juga belum mendapat keadilan. Gitu. Selalu ada di antara kita. Sehingga tema itu akan selalu diulang. Ya ini tadi sudah disinggung juga, sudah muncul di lagu pembuka juga, temanya adalah peziarah. Nah ini, mungkin semoga kita udah mulai bertanya-tanya ya. Kalau tadi di dalam video sempat disinggung gitu, orang dari mana-mana berbondong-bondong, beramai-ramai datang ke Vatikan, ke Roma untuk melewati pintu suci yang sudah dibuka itu, supaya bisa merasakan atau mengalami rahmat pengampunan. Mungkin kita lalu jadi berpikir, wah apakah itu benar? Gitu ya. Lewati pintu aja, nggak usah ngaku dosa, nggak usah ketemu Romo malu gitu ya. Tapi cukup lewati pintu ziarah,
lalu semua dosa sudah diampuni. Sesakti itu kah? Hati-hati nanti jangan sampai kita lalu terus Tuhan perannya apa gitu ya. Apa bisa dengan gitu saja mudah sekali disogok gitu ya. Yang penting ziarah. Gitu. Nanti kita masih akan membicarakannya lebih lanjut. Di pertama kita akan melihat dulu mengenai space non-confounded ini. Harapan tidak mengecewakan. Tapi nanti kita akan bahas lagi. Ah, pertama mengenai hubungan rekonsiliasi dan harapan. Apa kok sebelumnya kan tahun jubileum menekankan pada pengampunan itu pas ya. Tapi sekarang tekanannya pada harapan. Tapi pengampunan juga tetap ada. Lalu harapan hubungannya di mana? Nah ini yang ingin ditekankan adalah bukan PHP gitu ya. Jadi bagi mungkin teman-teman yang dari Malaysia gitu. Mungkin kalau pernah menonton sinetron Indonesia, kalau mungkin pernah mendengar istilah PHP, pemberi harapan palsu gitu. Jadi pemberi ini false hope gitu. Jadi ini bukan PHP, bukan pemberi harapan palsu. Bukan sesuatu yang kok tadi sempat saya singgung, bukan sesuatu yang menimbulkan pertanyaan, emang benar ya kita akan diampuni kok semudah itu. Kayak kita bayar pajak selesai gitu. Atau kita punya utang, kita nyaur utang itu atau kita membayar utang itu lalu utangnya lunas. Semudah itu. Ini bukan yang seperti itu. Satu sisi memang betul bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini ya. Dasarnya itu uh, kata-kata space non-confounded itu pengharapan tidak mengecewakan itu diambil dari situ. Walaupun ini mengecewakan di sini itu juga dalam arti menipu ya. Makanya saya memberikan judul itu bukan PHP, bukan pemberi harapan palsu karena yang lebih nggak cuma mengecewakan itu, menipu, false itu. Jadi uh, kalau diterjemahkan lagi mungkin nuansanya seperti fraud gitu ya. Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu seperti itu. Mengecewakannya itu seperti itu. Mengecewakan karena kita merasa tertipu dengan itu. Tapi pengharapan itu tidak seperti itu. Dan karena itu, kenapa kok ditekankan mengenai harapan? Itu karena harapannya yang diharapkan adalah tahun jubileum ini menjadi momen perjumpaan dengan Yesus, sang pintu keselamatan, sang pengharapan itu sendiri. Gitu. Jadi harapannya semoga jadi momen perjumpaan dengan Yesus. Yesusnya sendiri kan nyata. Sehingga semoga lalu harapannya itu bukan yang tipu-tipu, tapi juga nyata, senyata Kristus, nyata pribadi Yesus. Maka lalu bagi kita manusia yang berharap, semoga tahun jubileum itu bisa menjadi pembaruan harapan. Harapan kita selalu perjumpaan. Nah, kan dikatakan jubileum semoga menjadi momen perjumpaan dengan Yesus. Semoga perjumpaan ini benar-benar nyata dan perjumpaan ini bisa jadi dalam rangka rekonsiliasi juga. Terutama kalau kita yang berharap sebelumnya mungkin harapannya itu turun, kendor, jadi lemah begitu karena berbagai macam tantangan, kesulitan. Kita yang tadinya sudah berharap tinggi terus jadi duh kayak sudah seperti orang yang hampir putus asa, yang tadinya up, lalu lama-lama ini kok harapannya tidak terwujud. Itu mana? Saya sudah berdoa banyak, tapi kok tidak ada apa-apa. Lalu pelan-pelan
pelan-pelan jadi down. Nah, ini dengan berjumpa dengan Yesus ini harapannya itu juga bisa jadi momen rekonsiliasi. Kita yang sebelumnya khawatir, bimbang, ragu, hampir putus asa, pesimis, semoga bisa menemukan kembali harapan itu, bisa semangat lagi. Nah, itu tadi pertanyaannya, harapannya lalu harapan yang seperti apa? Kita melihat dulu dasar kitab suci yang diambil oleh Paus Fransiskus itu, yang menjadi judul Spes Non Confudit. Kita sedikit belajar soal kitab suci ya, terutama soal surat Paulus kepada jemaat di Roma ini. Surat Paulus ini kan itu konteksnya adalah bahwa Paulus yang tadinya sibuk di Israel gitu, atau sekitar di daerah-daerah sekitar situ, lalu mulai bergerak ke arah Roma. Gitu. Jadi keluar dari Israel, bahkan keluar dari lingkup ini Asia kecil gitu ya, Asia kecil seperti Turki, lalu mulai bergerak ke Eropa untuk lebih ini ya, menginjili bangsa-bangsa asing. Jadi semakin bergerak ke sana. Konteksnya di situ. Dan yang dibawa adalah pewartaan Injil sebagai pesan harapan. Jadi selalu diulang-ulang oleh Paulus bahwa Yesus itu adalah penggenapan janji masa lalu. Kalau dulu pernah dikatakan soal ini, soal itu, nabi-nabi pernah bilang ini dan itu. Nah, ini saatnya Yesus hadir untuk menggenapi itu. Dan kabar gembira Yesus itu adalah kabar gembira mengenai janji-janji yang terwujud nyata. Maka dikatakan pewartaan Injil sebagai pesan harapan. Karena berarti kita yang tadinya seolah-olah tanpa harapan itu, sekarang itu boleh semangat lagi, boleh berharap lagi. Boleh menemukan semangat hidup lagi. Nah, ini mulai masuk apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Harapan itu lahir dan didasarkan pada cinta. Wah, ini ya, cinta. Apapun bahasanya, apapun culture-nya gitu, kalau kita sedang ngomong cinta, love itu, lalu semuanya itu mengerti ya. Itu. Dan ini yang ditekankan oleh Paus Fransiskus. Harapan lahir dan didasarkan pada cinta. Dan siapa lagi sumber cinta kalau bukan Allah sendiri? Menurut iman kita tentu saja. Allah melalui Yesus Kristus yang bentuk konkretnya, bentuk cinta yang konkretnya adalah dengan wafat dan bangkitnya, itu menjadi sumber bagi harapan kita. Maka kalau tadi dikatakan lalu harapan yang tidak menipu itu yang seperti apa ya? Harapan yang tidak mengecewakan. Mengapa harapan itu tidak mengecewakan? Karena di balik harapan itu ada kepastian. Dan kepastian itu adalah bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari sang sumber cinta. Tentu saja terutama kalau kita ngomong soal kebahagiaan abadi ya, itu agak lain tentu saja. Tapi bahkan sebelum mencapai kebahagiaan abadi itu, kita boleh meyakini tidak ada yang dapat memisahkan kita dari sang sumber cinta. Ketika Yesus hadir, kita menjadi semakin dekat dengan sumber cinta. Jadi kita tetap punya harapan di situ. Dan kata kunci yang tidak terpisahkan, dan dia sudah bolak-balik kita dengarkan, itu adalah iman, harapan, dan kasih. Iman mengenai keterbukaan, bahwa kita selalu percaya Allah itu selalu ingin memberi rahmat. Allah itu nggak pelit, gitu ya. Allah itu tidak apa-apa disimpan sendiri begitu, tapi Allah itu selalu ingin memberikan rahmat, sehingga di sekitar kita rahmat itu seperti sudah ada di mana-mana. Dan kita
harapannya adalah dengan iman kita terbuka akan hal itu. Diterangi oleh Roh Kudus yang menyemangati, yang meneguhkan kita. Pupuknya adalah amal kasih yang membuat semuanya, membuat harapan kita itu menjadi subur, menjadi fertile. Sehingga iman kita selalu dipupuk, kita selalu terbuka, kita selalu berusaha untuk mencari, selalu berusaha untuk melihat Tuhan itu ingin memberikan rahmat di mana saja. Tapi juga harapan pun realistis. Dan ini yang juga dikatakan oleh Paus Fransiskus. Harapan realistis artinya kita tahu ada suka, ada duka, ada ketekunan juga, dan ada harapan itu bisa kita wujudkan dengan penuh ketekunan. Kadangkala, walaupun ini klise, tapi juga harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Karena mungkin yang kita mohon itu tidak langsung malam ini terjawab. Bisa jadi ada jangka waktu tertentu. Dan juga tahan uji. Itu juga ketika harapan itu belum terjawab, lalu mulai ada keraguan sana sini, orang-orang mulai mempertanyakan. Dan disitulah kesempatan bagi kita untuk menjadi orang yang tekun dan bertahan. Gitu. Tapi ya sekali lagi, itu realistis. Dan nah ini juga ditekankan oleh Paus Fransiskus, perjalanan dan tanda harapan. Tadi dalam video sempat disinggung soal ziarah. Maka di sini Paus Fransiskus menekankan arti mendalam soal ziarah. Itu yang di dalam kurung itu yang dari saya sendiri ya gitu ya. Ziarah di sini bukan sekedar jalan-jalan dan belanja ya. Jadinya seperti yang mungkin kita lakukan. Kadang-kadang ziarah rekreasi. Ziarahnya cuma berapa jam gitu. Rekreasinya berhari-hari. Nah, ini bukan sekedar yang seperti itu. Tapi ziarah itu memiliki makna mendalam. Dan oleh Paus Fransiskus dikatakan, ziarah itu adalah perjalanan harapan. Makanya judulnya kan atau tema yang diambil adalah Peziarah Harapan. Karena dalam ziarah itu orang terus berproses menemukan makna hidup. Dan ketika seorang sudah menemukan makna hidupnya, di situ dia akan terus maju apapun yang dihadapi. Dan ziarah ini pun juga bukan cuma soal mendalami makna ziarah itu apa, tapi juga melihat perjalanan panjang tradisi jubileum. Ini kan juga dalam arti tertentu ini juga bisa dikatakan suatu perjalanan. Ini merupakan proses yang panjang dari tahun 1300 sampai sekarang. Bahkan kalau dirunut lagi dari tadi zamannya kitab Imamat itu ya, itu sudah jauh sebelumnya ada sejarah panjang di situ bahwa orang-orang manusia selalu diingatkan bahwa Allah itu selalu mengasihi dan mengampuni. Selalu diingatkan akan itu. Kalau konteks kita sekarang tentu saja gereja. Gereja diingatkan, kita semua diingatkan bahwa Allah itu tidak akan berhenti mengampuni, tidak akan berhenti mengasihi. Rahmatnya itu selalu ada di mana. Lalu tanda adanya harapan. Bagaimana kita bisa melihat bahwa memang ada harapan dalam hidup kita. Ada keinginan untuk perdamaian. Dan kita semua pasti setuju akan hal ini. Ada semangat hidup, ada kesiapan untuk berbagi, dan inilah tema yang selalu diulang-ulang dan disinggung oleh Paus Fransiskus, yaitu penerimaan pada tahanan yang bertobat. Ya, mungkin tidak mudah juga bagi kita, termasuk bagi saya ya. Saya nggak membayangkan suatu saat ada orang keluar dari penjara, sudah dihukum sekian tahun gitu, lalu ngetok kamar saya itu ngetok pastoran, lalu boleh nggak saya tinggal di sini gitu. Saya masih belum terbayang.
Dan pasti ada rasa takutnya juga. Takut kalau tuh ini orang nanti akan berbuat sesuatu yang tidak kita inginkan. Masih ada hal itu. Tapi lalu karena itu lalu Paus juga mengingatkan penerimaan pada tahanan yang bertobat. Nah itu catatannya itu ya, tahanan yang bertobat bukan asal terima orang. Lalu juga pada orang sakit, kaum muda. Mengapa kok kaum muda? Karena kaum muda itu adalah kaum yang dikatakan dalam dokumen Spes Non Confundit ini, kaum yang selalu penuh harapan, kaum yang punya masa depan, yang kadang-kadang lalu karena berbagai hal harapannya itu lama-lama makin tipis, sehingga ini kesempatan untuk membangkitkan kembali harapan kaum. Bagi para migran, bagi para lansia, terutama lansia yang mengalami kesepian di masa tua mereka. Lalu orang miskin tentu saja. Nah, ini Spes Non Confundit ini juga memuat permohonan tulus seorang paus. Apakah permohonannya? Sebentar. Sekali lagi diulang mengenai orang miskin. Harapannya bagi kita yang mampu, bagi kita yang punya rezeki lebih, yaitu mau bermurah hati kepada mereka yang kurang air dan makanan. Secara spesifik, Paus bilang begitu. Soal air dan makanan. Jadi bukan sekedar ngasih uang, tapi bahwa kita membantu orang yang kelaparan dan kehausan. Lalu juga dalam hubungannya dengan relasi antar negara, Paus juga memohon supaya negara maju menghapus utang negara miskin yang dikatakan oleh Paus, ini negara miskin ini mau sampai kapanpun tidak akan mampu membayar utang mereka. Mohon dihapus. Ya toh. Jadi pengampunan utang dan penghapusan utang negara miskin. Sekaligus juga ajakan pada negara-negara untuk memperbaiki penyebab ketidakadilan. Jadi ini bukan sekadar penghapusan utang, tapi juga hubungannya dengan ketidakadilan. Kalau dilihat lagi sejarahnya, negara-negara maju juga bertindak tidak adil terhadap negara-negara berkembang, lebih-lebih negara miskin. Sehingga ini bagian dari perbaikan, termasuk juga kalau kita bicara soal ekologi. Maka ketidakadilan ekologis, kerusakan alam, itu semua juga harus diperbaiki. Dan ini permohonan Paus Fransiskus. Yang juga menarik di sini, yang mendapat tempat juga adalah soal kesatuan gereja, tapi fokusnya adalah kesatuan gereja Barat dan gereja Timur, atau gereja Ortodoks. Gereja Barat kan kita ya, Katolik Roma, lalu dengan gereja Timur, Ortodoks. Menarik disinggung di sini soal kesatuan gereja. Dikatakan oleh Paus, kita sadar kita sudah sejak lama berpisah dalam sejarah, perbedaannya ada macam-macam, konfliknya macam-macam. Tapi kita sebagai sama-sama pengikut Kristus, yuk kita memikirkan lagi bagaimana caranya bisa bersatu. Setidaknya satu, walaupun mungkin tetap ada gereja Barat dan Timur, tapi setidaknya satu sebagai sama-sama pengikut Kristus, tidak konflik. Nah ini yang tadi sempat saya singgung juga soal tahun jubileum. Lalu apakah setelah melangkah melewati pintu itu lalu dosa otomatis terampuni? Rasanya kita nggak memaknai ini ya, sesimpel itu juga, atau sesederhana itu, atau senaif itu. Nah, di sini kita diajak untuk melihat, nasih kata Paus, diajak untuk melihat soal, kalau ngomong soal dosa, soal
sesuatu yang diampuni, berarti kan sebenarnya ada harusnya melalui proses penghakiman dulu. Ada proses pengadilannya dulu. Maka bagaimana kita memahami penghakiman Allah? Jika percaya Allah adalah kasih, kalau tadi di awal kita sudah menyinggung itu, Allah itu sumbernya kasih. Kita juga boleh meyakini bahwa bahkan ketika mengadili atau ketika menghakimi pun, Allah pun menggunakan dasar kasih. Maka bagaimana lalu perbuatan baik dan jahat itu dinilai? Perbuatan baik dan jahat itu dinilai sebagai ini, bahwa kebaikan termasuk doa-doa kita itu memungkinkan perjumpaan dengan Tuhan. Sebaliknya, kejahatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang menghalangi, sehingga perlu dimurnikan. Nah, indulgensi jubileum yang nanti kita akan mendengar pengumumannya di gereja-gereja gitu ya, bahwa akan ada indulgensi, boleh memohon pengampunan dan seterusnya, terutama bagi mereka yang sudah meninggal. Nah, ini juga ditekankan oleh Paus. Indulgensi jubileum terutama dimaksudkan bagi mereka yang sudah meninggal. Dimohon dengan kesadaran akan kembali ke awal itu. Dimohon, kita mohon dengan sadar. Sadarnya apa? Sadar akan kemurahan hati Allah yang tidak terbatas. Kan itu ya. Allah menghakimi atas dasar kasih, maka kita meyakini juga kemurahan hati Allah itu tidak terbatas. Allah itu selalu siap untuk mengampuni, hanya dari kitanya sendiri. Mau memohon atau tidak, mau merendahkan diri di hadapan atau tidak. Itu maksudnya. Jadi bukan yang terus kita ziarah saja gitu ya, supaya dosa kita diampuni. Bukan dalam arti itu, tapi bahwa kita sebagai peziarah datang dengan penuh rasa bersalah, menyadari kita itu pendosa, berhadapan dengan Allah yang murah hati ini, lalu Allah tolonglah saya ini pendosa ini, saya mohon ampun. Itu. Maka doa-doa kita adalah doa memohon Allah menghapus dosa atau sisa dosa. Nah, teladannya yang diambil oleh Paus Fransiskus adalah teladan dari Maria. Teladan Maria. Maria menjadi sosok yang penuh harapan. Tapi harapan itu sekali lagi bukan optimisme yang naif gitu, tapi bahwa rahmat itu nyata di tengah kenyataan hidup. Ketika berhadapan dengan kesulitan, tetap ada harapan yang memampukan orang untuk tetap mau hidup. Gitu. Lalu juga mengambil inspirasi dari surat kepada jemaat di Ibrani, yang isinya adalah pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang dikatakan oleh Paus, sauh ini itu ya jangkar atau ini anchor gitu ya. Sauh atau jangkar ini memberi kestabilan di tengah gejolak hidup. Kita diajak untuk membayangkan kapal besar yang terombang-ambing di tengah ombak gitu ya. Di tengah lautan ada ombak sana sini menghantam, tapi karena ada sauh itu, karena ada anchor-nya itu, lalu kapal itu akan tetap stabil, tidak akan terus terbawa ombak, tidak akan terbawa arus. Itu. Maka di akhir dari pemaparan ini atau pembicaraan mengenai space non-confounded ini, saya menawarkan ada beberapa bahan refleksi yang mungkin bisa jadi bahan renungan kita. Yang pertama adalah kalau kita tadi ya lihat kembali sedikit pembahasan soal space non-confounded, atau kalau teman-teman semua sudah punya dokumennya, bisa dilihat lagi, adakah yang berkaitan dengan pengalaman pribadiku?
Karena ini kan akhirnya kembali lagi soal nanti balik lagi ke pengalaman pribadi. Lalu adakah pemahaman atau cara pandang baru yang kuperoleh? Apakah ada yang berubah? Itu. Tadinya aku memahami pengharapan itu seperti ini, tapi oh ternyata begini. Atau soal pengampunan, atau soal eh, indulgensi, soal ziarah, ada macam-macam. Lalu, jika ada, kalau ada saja, gitu, bagian mana yang meneguhkanku dan dalam hal apa meneguhkannya? Dan yang terakhir, bagaimana perasaanku saat merenungkan space non-confounded itu? Kan tadi saya berikan beberapa poin, tapi bagi teman-teman yang sudah membaca, pasti sudah lebih dalam lagi. Sekedar mengamati bagaimana perasaan saat merenungkan. Bagaimana perasaanku ketika mendengarkan bahwa harapan itu ternyata nyata, bukan yang tipu-tipu. Nah, ini teman-teman semua, terima kasih sudah mau mendengarkan. Silakan kalau ada tanggapan atau pertanyaan atau akan direnungkan dulu. Saya kembalikan ke Sesmel atau Seskat. Silakan. Terima kasih Romo atas pemaparannya. So, kawan-kawan, teman-teman, mari dulu kita bagi reaction untuk Romo Dodo atas pemaparan dia tadi. Terima kasih. Terima kasih atas reaction yang kamu telah berikan kepada Romo Dodo tadi. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Romo Dodo tadi, kita akan diberi waktu 3 menit untuk melakukan pengedapan atas apa yang baru dipaparkan oleh Romo Dodo, yaitu berkenaan dengan refleksi. Minta Saudara Latif untuk memaparkan. Ini adalah bahan refleksi yang telah Romo Dodo berikan tadi pada pengakhiran presentasinya. Saya ulangi dengan membaca refleksi tersebut. Adakah yang berkaitan dengan pribadiku? Adakah yang berkaitan dengan pengalaman pribadiku? Adakah pemahaman atau cara pandang baru yang ku perolehi? Yang ketiga, jika ada, bahagian mana yang meneguhkan aku dan dalam hal apa? Yang keempat, bagaimana perasaanku saat merenungkannya? Berikut sesi seterusnya, saya serahkan kepada Sisket. Terima kasih Sismel. Sesi berikutnya adalah sesi yang ditunggu-tunggu nih, mengenai tanya jawab. Nah, ini Kak Asteria sudah resen mau bertanya? Iya, selamat malam Romo. Silakan. Nggak tahu nih sesuai dengan bahan refleksi atau bagaimana, tapi penjelasannya Romo tadi saya bingung yang jatuhnya ke perhatian kepada yang miskin terlantar ya, yang miskin terutama sama terlantar. Di situ kan selalu Paus mendengungkan hal itu ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, di ayat mana di kitab suci itu saya bingung, nggak hafal ayatnya, itu kok kamu selalu memikirkan orang-orang miskin saja, kenapa nggak
ada kan ya ayat seperti itu. Matamu tuh kok hanya memandang orang miskin saja gitu tuh bagaimana? Itu masih pergulatan dalam diriku kalau saya mau kadang kalau saya mau memberi atau memberi sih memberi, cuman tulus sih ikhlas. Cuman pertanyaan ini masih kayak bertentangan sama kitab suci kok. Kamu tuh memperhatikannya orang miskin aja, kenapa nggak fokus ke Tuhan gitu loh. Di kitab suci itu ada Romo. Bagaimana? Terima kasih. Hmm. Baik, terima kasih Mbak Asteria. Itu bagian mana ya? Atau apakah yang dimaksud itu yang ini waktu cerita eh, ini ketika Yudas eh, ini waktu kan ada perempuan yang minta belas kasihan Yesus itu lalu tapi bawa minyak itu minyak narwastu lalu yang itu bukan lalu bukan itu Nggak tahu Romo, saya lupa. Ayatnya juga lupa, tapi apa ada di yang kitab suci ada. mengatakan kan itu kan lalu uh, minyak narwastu itu kan minyak yang mahal gitu ya. Minyak yang mahal lalu tapi itu dipakai untuk cuci kakinya Yesus gitu oleh si perempuan ini lalu menyeka uh, kok kata orang kan ada yang bilang ini Maria Magdalena atau ya itu bisa siapapun gitu lalu menyeka dengan rambutnya gitu tapi si Yudas Iskariot komentar uh, itu wah buang-buang uang aja gitu padahal itu uangnya kan bisa dikasih ke orang miskin tapi terus Yesus bilang uh, orang miskin itu selalu ada padamu gitu. Tapi aku tidak selalu ada bersama kamu yang itu bukan Iya, maksudnya mungkin. nah, Iya. ini kan uh, pertama soal itu dulu aja soal ayatnya itu soal kisah Yesus. Um, dikatakan pertama Yesus itu kan mau ngeritik ini dulu ya, mau ngeritik Yudas. Jadi di dalam kisah itu kan ada penjelasannya juga. Yudas mengatakan itu bukan karena dia peduli pada orang miskin, tapi karena dia maling gitu kan ya. Dia kan bendahara di antara para rasul, nah, dia suka mencuri uangnya itu mungkin dipakai untuk jajan apa gitu ya. Beli apa di Alfamart mungkin kan kayak gitu. Nah, ini kan tapi dia suka mengambil uangnya itu jadi dikatakan itu bukan karena dia peduli pada orang miskin nah Yesus kan persis mau mengkritik itu dulu kritik oleh Yudas kamu ngomong gitu ya munafik kamu tuh biasa suka ngambil orang apa duit kas untuk pura-pura perhatian pada orang miskin kan itu dulu yang ingin dikritik lalu yang kedua yang ditekankan oleh Yesus adalah eh, saya itu nggak selalu ini karena kaitannya dengan ini ya dengan wafat bahwa sebentar lagi Yesus akan menyongsong wafatnya di kayu salib gitu. Jadi hubungannya ke situ. Maka Yesus bilang saya itu tidak selalu ada bersama kamu. Kalau kamu ngomong soal orang miskin itu akan selalu ada. Kamu akan selalu punya kesempatan untuk memberikan sesuatu bagi orang miskin kapanpun. Gitu. Tapi aku tidak akan selalu ada bersamamu secara fisik. Jadi biarkanlah perempuan ini melakukan perannya. Gitu. Jadi gitu, itu yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh Yesus. Bukannya terus ke orang miskin mulu gitu. Uh, Jadi Yesus kan tidak mempertentangkan antara orang miskin dan dirinya. Dengan fokus pada orang miskin kan dikatakan kalau Yesus itu kan bilang dalam kisah yang lain, dalam kisah pengadilan terakhir, malahan kan begitu. Soal ini ada orang yang ada domba-domba gitu ya. Ada orang yang merasa jadi domba tapi ternyata bukan kan gitu. Yang merasa yang lalu jadi domba masuk kebahagiaan abadi kan dikatakan Yesus bilang terima kasih kamu sudah melakukan
berbagai macam hal untuk aku, itu kan gitu kurang lebih. Lalu mereka kan bertanya, loh, kapan kami melakukan sesuatu untuk. Lalu Yesusnya kan mulai kan menjelaskan, ketika aku dalam tahanan, kamu menjenguk aku, ketika aku lapar, kau memberikan makan, ketika aku harus memberikan minum, dan seterusnya. Gitu. Artinya kan Yesus itu mengidentifikasi dirinya dengan orang miskin. Jadi di dalam diri orang miskin, pengikutnya bisa menemukan diri Yesus. Sehingga ketika melakukan sesuatu untuk mereka, kan berarti melakukan untuk Yesus juga. Yesus. Gitu. Jadi kan tidak ada perbedaannya. Sebaliknya justru yang pertanyaannya sama gitu untuk apa kambing-kambing gitu ya. Orang yang mikirnya menyangka mereka itu domba, tapi ternyata justru kambing gitu. Karena sama pertanyaannya, loh kapan kami mengenal? Ya ketika kamu tidak memberikan makan, kamu membiarkanku kelaparan, nah itu enggak. Ketika kamu membiarkan orang miskin kelaparan, berarti kamu juga membuatku tidak melakukan kebaikan terhadapku juga. Kurang lebih kalau dirangkumkan seperti itu. Jadi itu tidak ada pertentangan itu. Dan Paus Fransiskus meneruskan itu dengan terus menekankan soal perhatian pada orang miskin. Karena di dalam diri orang miskin, orang yang tersingkir, itu juga bisa menemukan Yesus. Itu, Mbak. Terima kasih. Satu lagi Romo, tadi yang awal Romo mengenai apa tadi eh, pengguburan itu ya. Ya, aborsi. Saya mau menanyakan itu kalau sampai uskup, kemudian kira-kira berapa tahun penghapusan dosa itu atau bagaimana? Kalau sudah sampai uskup, lalu bagaimana penitensi untuk yang melakukan itu? Kemudian kalau sampai paus itu kira-kira berapa tahun, berapa lama atau bagaimana Romo? Terima kasih. Makasih, Mbak. Nah, ini kan kalau zamannya saya jadi Romo kan saya udah nggak ngalami yang begitu lagi. Artinya udah mengalami pembaruan ya. Eh, Kalau yang dulu itu bisa lama karena orang yang melakukan aborsi itu kan pada saat dia melakukan itu lalu eh, dia katakanlah menerima hukuman ekskomunikasi gitu. Lalu nanti ya soal waktu itu sama kayak kalau kita mengurus misalnya pembatalan perkawinan gitu ya yang bisa berlama-lama itu waktunya itu nggak selesai-selesai. Gitu. Tapi lalu oleh Paus Fransiskus terutama itu kan lalu ada pembaruan. Bahwa semangatnya kan semua orang berhak untuk diampuni, punya hak untuk diampuni kalau dia bertobat gitu. Wong Tuhan aja, orang Tuhan aja itu kan mau mengampuni itu. Masa ya gereja tidak. Jadinya eh, sekarang pun romo-romo bisa gitu. Jadi ya ketika dulu mungkin melakukan aborsi, dia ekskomunikasi, tapi lalu ketika mengaku dosa, romonya itu uh, boleh mendengarkan pengakuan dosa itu, boleh memberikan absolusi dan berarti juga mencabut ekskomunikasinya itu. Artinya si pelaku aborsi ini boleh terima komuni lagi, bisa aktif di gereja dan sebagainya. Langsung jadi saat pengakuan dosa itu. Jadi nggak perlu sampai uskup, sampai paus lagi gitu. Yang sampai uskup itu cuma bilang, Bapak Uskup, saya tadi mengampuni atau memberikan absolusi untuk orang yang mengaku dosa aborsi. Gitu. Ada 2 orang atau ada 1 orang, semacam itu. Jadi cuma laporan gitu aja, tapi terus paling Bapak Uskupnya cuma bilang, oh ya bagus Romo, lanjutkan gitu. Misalnya kayak begitu lah. Nggak serumit dulu lagi gitu. Oh, jadi romonya yang laporan ke paus, ke uskup. Ke Uskup gitu. Oh, Yang nah kalau pernah sekali uskupnya saya nggak kayak terima, gitu. Oh iya pasti terima, tenang aja. oh gitu ya udah. Itu kalau nggak terima, ini keterlaluan berarti si Ya Bapak baik Uskupnya. baik.
Iya, terima kasih Romo. Ya. Ya, terima kasih Kak Esther, Asteria, dan terima kasih Romo. Dan ada tambahan Romo dari Kak Maya, bahwa itu tadi dari Yohanes bab 12 ayat 1 hingga 4. Terima kasih Kak Maya, tambahan penjelasannya. Oke, makasih, Mat. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, bisa menuliskan di chat atau raise hand seperti tadi Kak Asteria. Halo, selamat malam. Malam. Halo. Oke, saya tidak terjumpa itu apa itu lambang resen. Saya Oh, dari sejarah. kita bisa buka kameranya Romo, Kak Rita Asing? saya. Iya, bisa tolong Ah, buka iya, kameranya kalau berkenan. oh, sorry ya, saya punya lain tidak berapa kuat. Oke, baik. Hilang-hilang. Oke, ini saya. Oke. Halo Romo, selamat malam. Halo, Selamat selamat malam malam. kawan-kawan. Dan si yang kita punya MC malam ini si Mel itu. Ya. Oke, Hai Romo, Rita. saya ada pertanyaan. Ah, hai. Eh, ada 3 persoalan saya Romo. Satu, saya mau minta perbedaan ini yang tentang arbosi gitu. Setiap ada Aborsi. Aborsi. arbosi. Arbosi dengan yang terarbosi. Yang macam sengaja dengan tidak sengaja begitu kan Romo. Kalau yang macam tidak sengaja itu Romo ada dosa. Macam mana itu ada dosa kayak itu. Saya pernah keguguran juga lah 2 kali itu tanpa sengaja gitu. Jadi itu macam mana dia punya apa itu Romo. Kedua, hello, boleh dengar kami? Boleh. Ya, Oke, ya. tentang ini jubileum. Kenapa ini jarak jubileum ini kan macam jarak dia jauh. Walau bagaimanapun saya pernah juga 2015 dulu kan saya pernah ikut itu. Tapi dia bilang 25 tahun, tapi bila saya kira sekarang sampai dengan tahun 2025, macam dia 10 tahun juga lah kan. Agak lama juga lah. Kenapa dia punya jarak itu kira agak lama. Dan ketiga persoalan saya, apakah makna itu setiap pintu yang kita lalui itu, adakah itu melambangkan pintu Yesus? Itu saya persoalan saya Romo. Sebab saya pernah ikut itu yang tahun 2015. Seluruh Sabah kami pergi. Oh, Sekian Romo. Sekian Romo. Ya, terima kasih Romo. Itu saja soalan saya. oke. Makasih, Sis Rita. Pertama soal aborsi ya. Aborsi Ya, dan teraborsi. terarbosi. Ya, yang sengaja dan yang tidak sengaja. Yang sengaja itu sudah ini ya, kalau sengaja kan sudah jelas gitu, karena kita itu semacam punya pikiran, punya niat untuk membunuh gitu. Itu jelas berdosa. Kalau yang tidak sengaja, nah, tidak sengaja ini kita memang melihatnya itu dengan ini ya, case per case itu. Nah, tidak sengajanya seperti apa gitu. Karena eh, ada yang tidak sengaja tapi mungkin juga kurang memberi proteksi itu pada bayinya itu, jadi lalu akhirnya bayinya itu meninggal. Ada yang seperti itu, lalu terjadi keguguran. Ada yang kita sudah memberikan proteksi, sudah berusaha, tapi karena satu lain hal, lalu juga akhirnya keguguran. Ah, itu itu pun juga kita bisa melihat kalau kita karena tidak sengaja ya jadi kurang memberikan proteksi, itu berarti juga ada unsur kesalahan, ada unsur dosanya itu ya dalam diri kita, karena berarti ada kesalahan di pihak kita.
Walaupun memang pasti tidak seberat yang melakukan dengan sengaja. Lalu kalau yang lebih tadi ya, lebih tidak sengaja lagi, kita sudah proteksi, sudah berusaha, tapi ternyata Mas karena satu dan lain hal kita keguguran, nah itu diserahkan. Kalau dalam hal itu memang kita sendiri yang coba melihat. Kalau kita merasakan, eh, pasti ada rasa bersalah karena bagaimanapun juga tadi bayi yang seharusnya bisa hidup, bisa selamat, tapi justru malah meninggal. Itu kan bisa dibilang akan menimbulkan rasa bersalah juga dalam diri kita. Jika kita ingin mengatakan itu dalam sakramen rekonsiliasi, silahkan saja, boleh. Nah, itu. Karena mungkin kita sendiri merasakan itu sebagai dosa. Kalau kita lihat secara objektif, itu pasti bukan dosa. Karena pertama kita tidak punya niat untuk melakukan itu, kita tidak ada keinginan untuk membunuh, itu. Kita sudah berusaha untuk melindungi, tapi lalu uh, entah bagaimana, lalu keguguran itu terjadi. Jadi dalam hal ini uh, secara objektif itu kesalahan bukan di pihak kita, tapi juga hal itu bisa menimbulkan rasa bersalah dalam diri kita. Sehingga baik juga kalau kita menceritakan itu dalam sakramen rekonsiliasi. Lalu tadi ya pertanyaan kedua soal tahun jubileum itu ya. Mengapa kok jauh sekali? Gitu. Kalau memang pertama ini ya, kita kan cuma meneruskan tradisi. Kita bisa bilang seperti itu. Meneruskan tradisi yang ada di dalam kitab suci. Jadi dalam kitab suci diterapkannya 50 tahun sekali, ya sudah kita ikuti. Tapi yang kedua alasannya adalah ini. Supaya kita itu sebenarnya kita tidak harus menunggu masa 50 tahun atau 25 tahun ya untuk mengampuni, untuk memberikan harapan, untuk bisa menghapus hutang gitu. Tapi dalam banyak praktik kalau misalnya penghapusan hutang itu katakanlah terlalu sering atau juga uh, mungkin dilakukan dalam waktu yang pendek, bisa jadi juga itu tidak memberikan sesuatu yang baik bagi masyarakat, bagi kita sendiri, gitu. Apalagi dalam banyak hal, atau setidaknya dalam beberapa hal, kita itu akan selalu berurusan dengan itu ya, relasi dengan orang lain. Ketika orang lain itu uh, bisa melakukan ketidakadilan, yaitu terhadap mereka yang tidak adil gitu kan, kita tidak selalu bisa langsung bilang oke, baik, saya akan memaafkan kamu, sudahlah, kita tidak usah ke pengadilan gitu ya, tidak usah bertemu dengan hakim, sudah selesai saja. Kita tidak akan selalu bisa seperti itu, sehingga selalu ada kesempatan bagi kita untuk uh, menuntut keadilan, meminta keadilan gitu ya, berarti juga bisa jadi berakhir pada hukuman bagi mereka yang bersalah. Itu. Jadi ada itu. Tapi juga di sisi lain, jadi di satu sisi orang itu harus bertanggung jawab atas ketidakadilan yang dia buat, atas kesalahan yang dia buat. Tapi juga di sisi lain, diajak juga kita untuk ingat Tuhan itu juga Maha Mengampuni. Jadi yakin ada saat ketika kita akan menerima pengampunan dari Tuhan. Itu. Jadi bareng-bareng. Jadi bersama-sama itu.
Jadi 2 hal itu. Makanya lalu ada jarak ini ya, cukup jarak masa cukup jauh gitu. Itu. Lalu eh, yang ketiga tadi itu ya soal pintu. Soal pintu tadi kita bisa mengatakan itu memang pintu simbol dari Yesus sendiri. Karena ini keempat pintu tadi itu kan tidak selalu dibuka dan dibukanya itu hanya dalam perayaan khusus, dalam special event saja. Nah, sehingga ini juga menunjukkan pintu-pintu ini juga menunjukkan bahwa selalu ada masa khusus ketika gereja terbuka, terutama itu. Gereja terbuka semua orang yang mengharapkan pengampunan, mengharapkan belas kasihan Tuhan, itu boleh masuk lewat situ. Melalui pintu-pintu yang dibuka secara khusus ini. Jadi itu dulu. Lalu yang kedua, bahwa pintu itu melambangkan atau menjadi simbol dari Yesus sendiri. Karena Yesus juga menjadi pintu keselamatan, ya. Sehingga jadi kesempatan bagus juga itu ya. Kalau tadi dikatakan bisa berziarah, terutama di tahun-tahun jubileum itu, ini jadi kesempatan luar biasa. Begitu, Sis Rita. Gimana, Sis Rita, apakah sudah paham atau ada yang mau Oke. diklarifikasi lebih lanjut? Iya. Terima kasih Romo, terima kasih. Paham sudah, saya paham. Terima kasih. Terima Sudah berapa kasih. kuat lensel? Ya, Terima Oke, kasih, Sis terima Rita. kasih Romo. ya, terima kasih. Di kolom chat ada Kak Emmanuel Johannes Ismail yang bertanya. Apakah mau bertanya langsung, Kak Emmanuel Johannes Ismail, atau mau dibacakan? Ini mau. Setelah pengakuan dosa aborsi, apakah sebaiknya memberi nama janin tersebut dan terus mendoakannya? Walaupun belum tahu perempuan atau pria, healing saja, dan beri nama untuk mendoakan arwahnya. Gimana menurut Romo? Baik, terima kasih ini Kak Emmanuel Yohanes Ismail Kamdani ini. Kalau gini ya, kita untuk janin yang sudah tidak ada begitu, kita tentu saja tidak punya kewajiban, tidak ada kewajiban untuk memberikan nama ya. Jadi, tapi praktek untuk memberikan nama bagi janin yang meninggal ini itu juga praktek yang baik. Walaupun kita tidak tahu atau belum tahu ini apakah laki-laki atau perempuan, tidak apa-apa gitu ya. Dengan tadi itu ya, dengan feeling itu. Ini praktek yang baik karena kita lalu menghargai janin ini sebagai makhluk hidup, sebagai manusia yang hidup gitu. Bukan seperti songgok daging atau barang atau benda mati gitu ya. Bahwa ini sungguh-sungguh hidup. Jadi bentuk penghargaan kita. Dan sebenarnya juga ada praktik ini ya, mendoakan bayi-bayi yang belum sempat lahir itu juga ada praktik itu. Karena ini kan manusia yang sebenarnya manusia yang tidak bersalah gitu, tapi lalu mati. Nah, itu juga ada praktik seperti itu sehingga mereka janin yang gugur ini pun juga bisalah kita, kalau memang mau diberi nama dan didoakan, ini adalah suatu hal yang baik. Itu. Silakan saja. Saya kenal dengan salah seorang Romo Yesuit dan itu adalah teman angkatan saya sendiri, batch saya.
Cuma ini bukan karena aborsi ya, tapi uh, karena tadi itu lebih karena keguguran gitu. Jadi tidak sengaja. Uh, uh, Harusnya dia itu punya dua kakak, tapi kakaknya yang pertama ini tidak ada. Gitu. Karena keguguran lalu sudah meninggal, dipercaya kakak yang pertama itu perempuan. Jadi diberi nama Skolastika. Lalu baru yang kedua ada kakaknya laki-laki, lalu yang ketiga teman saya ini. Gitu. Dan selalu eh, ada waktu tertentu si satu keluarga ini, teman saya, kakaknya, orang tuanya itu datang ke kuburan ini, bayi ini, lalu berdoa di sana. Itu sekedar cerita. Didoakan dalam hati saat misa juga ya. Terima kasih Romo. Ini sudah dapat tanggapan dari Kak Emmanuel Johannes Isnail. Terima Ya. kasih atas penjelasannya. Baiklah, teman-teman dan Romo, waktu juga yang membatasi kita karena sudah pukul 9:05 atau pukul 10:05 di waktu Malaysia. Kita akhiri sesi tanya jawab dan kita lanjut Kak Mel ke acara berikutnya. Silakan. Terima kasih Sisket. Terima kasih juga dengan Romo dan teman-teman yang telah memberi soalan sebentar tadi. Jadi sekarang kita akan masuk ke sesi foto, yaitu kita diminta untuk membuka kamera untuk dibuat kenangan untuk webinar sesi yang ketiga ini. Silakan teman-teman buka foto kameranya, Sira buka kameranya. Fotografer kita malam ini adalah Sisket sendiri. Terima kasih, Ismail. Mari teman-teman, kita buka kameranya. Masih banyak nih masih tutup kamera. Mari kita berikan senyuman yang termanis untuk Allah Tuhan kita ya. Kita di tempat saya ada 2 layar. Nah, beberapa mulai buka kamera. Silahkan. Ada lagi. Oke, ada 2. Tahan senyumnya ya, karena kita tidak tahu ada di layar mana. 1, 2. Oke. Sudah selesai, Sismel. Ya. Terima Silakan kasih untuk Sisket. Ya, terima kasih pengumumannya. rekan-rekan, teman-teman semua. Oke, kita akan beralih kepada pengumuman. Oke, webinar yang keempat akan diadakan pada hari Isnin ini, yaitu 26 Ogos, masa 8.30 bagi waktu Sabah dan 7.30 untuk waktu Indonesia. Link untuk Zoom adalah tetap yang sama. Dan tema pada waktu itu adalah pencerahan dari Lumen Fide, ensikli pertama Pope Franciscus. Bagi yang mahu memberi persembahan kasih secara sukarela, bolehlah menyalurkan melalui rekening ataupun bank account yang akan diberikan di dalam grup WhatsApp nanti. Terima kasih. Kami dari kami mewakili kelompok kerahiman ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa, teman-teman atau kawan-kawan
yang telah bersama pada malam ini, terutama sekali kepada orang yang pertama kali bersama dengan kita. Dan semoga kita akan berjumpa pada webinar yang keempat pada hari Isnin ini. Dan kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Romo Dodo yang setia bersama dengan kita untuk memberi presentasinya. Terima kasih Romo. Dan kami juga ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan pada malam ini. Seterusnya, saya serahkan kepada Sisket. Baiklah, jadi teman-teman jangan lupa Senin mendatang di jam yang sama dan di link yang sama. Kita sudah berada di ujung acara dan acara akan ditutup dengan doa yang akan dibawakan oleh si Cynthia, dilanjutkan dengan video dan akan ditutup dengan berkat dari Romo Dodo. Terima kasih, Cikat. Mari teman-teman kita tutup pertemuan kita malam ini dengan doa. Sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kuletakkan diriku di tangan-Mu. Tuhan, kuletakkan diriku seluruhnya di tangan-Mu. Buatlah denganku apa yang Kau mau. Kau telah menciptakanku bagimu. Ku persembahkan kepadamu semua keinginanku, kesenanganku, kelemahanku, rencanaku, dan kecenderunganku yang menjauhkan aku darimu dan melemparkan aku pada diriku sendiri. Kau tentu mempunyai keinginan atas diriku dan memiliki aku. Aku ingin seluruhnya menjadi apa yang Kau inginkan itu, ya Tuhan. Aku tak berani berkata, aku akan mengikutimu kemanapun Kau pergi, sebab aku tahu aku ini sangatlah lemah. Tapi aku ingin memberikan diriku kepadamu, hingga Kau dapat menuntun aku kemanapun Kau mau. Aku akan mengikutimu, dan mohon agar Kau memberiku kekuatan bagi hari-hariku. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih si Cynthia. Dan video akan dibantu tayangkan oleh Kak Latif. Silakan. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him
Ini marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Dan semoga kita semua pada malam hari ini, seluruh karya, pelayanan kita, istirahat kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih kasih, Romo. semua. Terima kasih, Terima kasih teman-teman. Romo, terima kasih semua. Terima kasih Romo. Makasih Romo. Ya, Terima Terima kasih kasih, Romo Joey. semuanya. terima Terima semua. kasih semuanya. Terima kasih Romo, Rafael. Ya, Sampai ketemu hari Senin. sampai ketemu. Sampai ketemu hari Senin.